Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Datul Amalia. Kali ini aku akan menjelaskan materi tentang leverage keuangan pada mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Konsep financial leverage akan sangat bermanfaat untuk analisis, perencanaan, dan pengendalian keuangan. Pada financial leverage, kita akan membahas 4 poin. Yang pertama, analisis break-even point. Yang kedua, degree operating leverage atau DOL. Yang ketiga, degree financial leverage atau DFL. Dan yang keempat, degree combined leverage atau DCL. Definisi dari financial leverage sendiri yaitu perusahaan yang dalam operasinya menggunakan sumber dana yang mengakibatkan adanya biaya modal tetap atau bunga hutang. Kita akan mulai membahas poin yang pertama, yaitu analisis break-even point. Break-even point atau BEP yaitu jumlah produksi atau penjualan per unit yang dapat menghasilkan laba operasi atau laba usaha sama dengan 0, atau jumlah produksi atau penjualan yang menghasilkan jumlah total pendapatan atau total revenue sama dengan jumlah total biaya atau total cost. Rumus dari BEP sendiri adalah Q BEP sama dengan TFC per P min VC, di mana Q adalah jumlah volume penjualan yang menghasilkan BEP, kemudian TFC atau total biaya tetap, VC merupakan biaya variabel per unit, dan P merupakan harga per unit produk. Manfaat dari analisis BEP: yang pertama, menentukan jumlah produksi atau penjualan yang dapat menutupi seluruh biaya atau total cost. Yang kedua, menghitung target penjualan yang dapat mencapai tingkat EBIT tertentu. Konsep analisis BEP dapat diterapkan pada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Yang pertama, biaya tetap contohnya adalah gaji, biaya administrasi, biaya penyusunan aktiva tetap seperti bangunan dan mesin, biaya sewa, dan lain sebagainya. Yang kedua, biaya variabel contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya kemasan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, biaya semi variabel contohnya biaya listrik, biaya telepon, biaya pemeliharaan mesin, dan lain sebagainya. Pada biaya semi variabel ada dua metode. Yang pertama, height and low method. Yang kedua, last square method. BEP sendiri dapat dihitung dengan dua rumus. Yang pertama, BEP dalam unit. Rumusnya BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga dikurangi biaya variabel. Yang kedua, BEP dalam rupiah. Rumusnya BEP sama dengan biaya tetap dibagi 1 min VC per S. Analisis BEP juga dapat digunakan untuk menentukan target penjualan yang dapat mencapai tingkat laba operasi atau EBIT tertentu. Dengan rumus, target penjualan sama dengan biaya tetap ditambah laba dibagi dengan harga dikurangi biaya variabel. Kemudian, konsep analisis BEP juga dapat dikembangkan untuk menentukan target penjualan yang dapat mencapai rasio profit margin tertentu. Dengan rumus, profit margin sama dengan laba operasi atau EBIT dibagi dengan penjualan. Sekarang kita akan membahas poin yang kedua, yakni degree operating leverage atau DOL. Degree operating leverage adalah rasio untuk mengukur tingkat kepekaan perubahan penjualan terhadap perubahan EBIT. Degree operating leverage dapat dicari dengan rumus DOL sama dengan persentase perubahan EBIT dibagi dengan persentase perubahan penjualan.
Rumus untuk mencari DOL dapat dikembangkan sebagai berikut, yakni DOL sama dengan Q dikali P min V per Q dikali P min V min F, di mana Q merupakan volume penjualan, P merupakan harga per unit, V merupakan variable cost per unit, dan F merupakan fixed cost per unit. Sekarang kita akan lanjut ke poin yang ketiga, yakni Degree Financial Leverage atau DFL. DFL yaitu seberapa besar pengaruh perubahan EBIT atau Earning Before Interest and Tax terhadap perubahan EPS atau Earning per Share. DFL sendiri dapat dicari dengan rumus. Yang pertama, DFL sama dengan persentase perubahan EPS dibagi dengan persentase perubahan EBIT. Dan rumus yang kedua, DFL sama dengan EBIT dibagi dengan EBIT dikurangi dengan interest. Dan poin yang keempat adalah Degree Combined Leverage atau DCL. DCL digunakan untuk mengukur tingkat pengaruh gabungan antara leverage operasi dan leverage keuangan. Rumus dari DCL adalah yang pertama, DCL sama dengan DOL dikali DFL. Dan rumus yang kedua, DCL sama dengan Q dikali P min V dibagi Q kali P min V min F min I. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang financial leverage. Mohon maaf jika penjelasannya kurang tepat atau kata-kata yang digunakan kurang jelas. Mohon maaf. Terima kasih sudah menyempatkan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.